Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus menambahkan nikmat dan membuat kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan syariat agama kita sekalian. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk beragama. Bapak-bapak, kalian ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, nanti berikutnya setiap malam Senin napa niki? Malam Senin Pon ya, pengawasan rutin di Miloso. Namun kalau pingin barengan kalih Karang Masjid Al-Huda, maksudnya nanti untuk pertemuan berikut yang Karang diajak ke sini sekalian juga ya, ngapa masjid lagi apa? Abu Bakar yang dari apa, Temanggung ya? Ya, nggih. Dengung apa Temanggung? Temanggung. Ya. Temanggung nanti juga ikut di sini barengan. Nggih. Nanti sewaktu-waktu ya, nanti mereka bisa dapat giliran juga untuk pengawasan setiap malam Senin Pon. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang jadi kewajiban kita nantinya dalam waktu dekat, yaitu yang pertama melaksanakan sholat Idul Adha, okay. Kemudian yang kedua untuk pelaksanaan kurban, pelaksanaan sholat Idul Adha kalian pelaksanaan kurban. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Niki surat apa? Al-Kausar. Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Surat Al-Kausar. Yaitu dalam surat ini Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, lakukanlah sholat, kemudian wanhar, lakukanlah kurban atau penyembelihan. Lakukanlah kurban atau penyembelihan. Yang pertama perintah di dalam ayat ini, nah ini jamaah saking Karang paling. Baik, lanjut nggih. Yaitu dalam ayat tadi surat Al-Kausar. Niku diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Lakukanlah sholat dan lakukanlah penyembelihan kurban. Di antara tafsiran saking ayat fasholli li rabbika wanhar, yang pertama lakukanlah sholat Idul Adha kalih rakaat.
Wanhar, lakukanlah penyembelihan kurban. Fasolli li rabbika wanhar, lakukanlah sholat Idul Adha kalih rakaat, ditambah lakukanlah penyembelihan kurban. Dan para ulama jumhur, kebanyakan para ulama itu menyatakan bahwasanya sholat Idul Adha niku hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun kalau kita dapati tanggal 10 Zulhijjah saking bulan besar, maka semua laki-laki maupun perempuan pergi ke lapangan untuk tunaikan sholat. Lalu sholat ini dilakukan secara berjamaah. Nah, di mana untuk pelaksanaan sholat? Nggih. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha niku kalih rakaat. Pinten rakaat? Kalih rakaat. Namun tolong diperhatikan, hukum sholat Idul Adha niku sunnah, boten wajib. Ya, menurut kebanyakan para ulama sunnah nggak wajib. Namun sebagian yang mengatakan wajib. Hukum sholat Idul Adha niku sunnah. Sehingga tolong diperhatikan Bapak Ibu-ibu sekalian, yang lebih penting niku sholat subuh dibandingkan sholat Idul Adha. Sedangkan malah semangat sholat Id, namun untuk sholat subuh malah telat. Yang lebih penting niku sholat apa? Sholat subuh dibandingkan sholat Id, dibandingkan sholat Idul Adha. Yang lebih utama adalah sholat subuh. Jadi ini jadi perhatian terus. Mugi-mugi jamaah Wiloso, Karang, Girikarto ini perhatikan sholat terus, semoga dapat berkah. Berkah rizki, berkah umur, berkah waktu. Ya, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau jauh saking ibadah, jauh saking sholat, itu Allah tidak akan nolong, tidak akan memberikan keberkahan. Kita akan jauh saking rahmat Allah, sulit untuk diperhatikan. Maka kalau ingatkan, sholat Idul Adha itu tidak seperti sholat subuh, tidak seperti sholat 5 waktu dari sisi kewajiban. Jadi tolong besok tetap memperhatikan sholat subuh. Waktu kapan sholat Idul Adha? Dimulai ketika masuknya waktu sholat duha. Lalu ketika ingin berangkat menuju lapangan, jangan lupa untuk bertakbir. Sebelumnya berangkat saking griya, saking rumah itu sudah berwudu, bahkan sudah mandi terlebih dahulu. Orang mesti ngangge baju anyar, orang mesti ngangge gamis anyar. Yang penting resik, yang penting suci. Nah, ketika berangkat jangan lupa untuk banyak bertakbir. Nabi SAW biasanya kalau ingin sholat Id, ingin sholat Idul Adha, beliau bertakbir dari rumah sampai menuju lapangan. Sampai imam itu ingin naik mimbar, Nabi SAW terus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi SAW terus bertakbir. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sholat Idul Adha ini tadi kalih rakaat. Namun hukumnya sunnah. Bar sholat Idul Adha, tolong untuk dengarkan khutbah. Ya, tolong untuk dengarkan khutbah. Kalau di Wiloso sholat Id ten pundi, Pak? Lapangan Jambiwangi. Oh, di lapangan Jambiwangi. Biasanya di Ngevole niku. Dekat kuburan. Ya, nanti imam setelah sholat Id itu melaksanakan 2 khutbah, 2 kali khutbah seperti sholat Jumat. Nah, nanti jamaah disunahkan untuk mendengarkan, ora langsung bubar. Kalau punya waktu mboten wonten kepentingan, langsung ketika itu mendengarkan khutbah.
Tunggu sampai rampung, terus siap-siap pulang untuk menyembelih kurban. Nah, sekarang tentang masalah kurban. Bagi tiang sugih yang punya kemampuan diharapkan untuk berkurban. Kurbannya dengan apa? Kambing. Kalau wong sugih iso 5 ekor mboten masalah. Kalau mampu sing 3 yuta 5. Berarti entek 15 yuta. Ya berarti entok sapi siji toh, ya mendingan sapi. Kalau mampu sapi siji atau ya wedhusnya tadi 5. Wong Kanjeng Nabi SAW saja dahulu itu ketika berkurban itu menyiapkan 100 ekor unta. 100 loh. Orang siji 100. Maka ketika itu Nabi SAW menyembelih kurban, ya beliau menyembelih kurbannya sendiri karena terlalu banyak, akhirnya dibantu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Intinya untuk kurban nanti setelah sholat Id lalu penyembelihan ini dilakukan. Bagi tiang sugih diharapkan untuk ikut kurban. Kalau mampu bisa dengan 1/7 sapi atau 1 sapi. Kalau tidak maka nantinya cukup 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu boleh diwakilkan untuk 1 keluarga. Misalnya Pak Mudio sak keluarga boleh, ya. Dan ini boleh berulang terus setiap tahun. Setiap tahun itu berkurban. Ya, setiap tahun itu berkurban. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam masalah kurban, 1, ketika memilih hewan kurban tidak boleh ada cacat. Harus yang lebih bagus itu adalah sempurna. Yang cacat yang tidak boleh bagaimana? Yang pertama, tidak boleh buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Yang kedua, tidak boleh pincang. Pincang siji wae ora entuk. Apalagi kabeh semua nggak bisa jalan. Yang ketiga, sakit yang jelas sakitnya. Yang keempat, kurus, tidak ada sumsum tulang. Kurus, tidak ada sumsum tulang, tidak boleh dijadikan kurban. Namun yang selain itu, Bapak Ibu sekalian, untuk hewan kurban kalau punya masalah misalnya kupingnya terpotong, atau untuk hewan kurbannya tadi ekornya terputus, ya, buntutnya itu terputus, atau untuk hewan kurbannya misalnya apa? Misalnya sakit mata itu apa? Hah? Betul. Biasa nih matanya iki koyo belean. Ya. Apa wedhus disebut apa? Ya pokoknya gue. Itu tetap masih boleh. Boleh juga untuk yang dijadikan hewan kurban bukan yang jantan, wedok mboten masalah. Yang penting berkurban. Ya, sanglir entuk, ya wedok juga boleh. Yang lagi bunting juga nggak masalah. Ya kalau eman-eman ya wes cari liyane. Kemudian ini lagi yang diperhatikan, yang kedua selain cacat niku dihindari. Yang kedua, ketika menyembelih kurban dipilih untuk jadi tukang jagal yang menyembelih itu adalah orang-orang yang baik. Yang dimaksud bagaimana? Yang dimaksud itu adalah
Orang yang menyembelih kurban harus paham kurban. Kemudian yang kedua, disyaratkan tiang muslim. Berarti kalau bukan muslim dikarenakan ora sholat, baiknya tidak dipilih jadi tukang jagal. Ya, baiknya tidak dipilih jadi tukang jagal. Yang dipilih itu yang mengerjakan sholat. Kenapa disyaratkan yang mengerjakan sholat? Karena wong muslim itu memperhatikan sholat. Sholatnya cuma setahun pisan, apa setahun ping pindah, maka tidak disebut muslim. Gur muslim KTP. Tolong diperhatikan. Jadi besok misalnya Masjid Uswatun Hasanah atau Jamaah Girikarto ingin memilih yang menyembelih, diperhatikan iki tukang jagale, iki sholat apa ora. Misalnya ora sholat, masalah dari daging yang disembelih statusnya nanti jadi bangkai, kemudian tidak mendapatkan berkah. Iki kalau ingatkan terus loh masalah sholat, karena penting. Tolong diperhatikan untuk cara penyembelihan ya di sini terutama untuk orangnya. Kemudian nanti paham hukum-hukum yang terkait dengan kurban. Nanti kita pelajari nanti pas kajian takmir. Nanti takmir tinggal menyampaikan pada yang lainnya niki aturan-aturane yang mesti diperhatikan ketika penyembelihan kurban. Nah kemudian saat menyembelih hewannya sudah siap, dibaringkan hewan tersebut ke sisi kiri, kepalanya niku ngadap kidul, kemudian buntutnya niku ngadap lor. Dibaringkan ke sisi kiri, kemudian siap senjatanya tadi, siap ladingnya disiapkan dalam keadaan tajam. Gak boleh dalam keadaan tumpul, benar-benar diasah. Kalau bisa ketika nyembelih sekali tebas langsung 3 urat terputus, 1 kali jalan set. Disiapke. Nah, itu ya takmir yang nyiapkan tak? Ya iya, tuku dewe. Masa saka pesantrenmu wis wis dine kurban kok malah jaluk ladinge meneh ya. Disiapkan dalam keadaan tajam, namun diperhatikan ini tidak boleh biasa, tidak boleh ditajamkan di hadapan hewan kurban. Nggak boleh hewan kurbannya itu ditakut-takuti, iki lho kowe sebentar lagi mati. Itu namanya tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik pada hewan kurban. Kita dituntut kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu menetapkan untuk berbuat baik pada setiap atau segala sesuatu, termasuk untuk hewan kurban. Nah ketika siap menyembelih, lihat nanti nama sahibul kurban, namanya siapa, misalnya Pak Mudio. Kemudian siap-siap tukang jagal maca bismillah wallahu akbar minka wa ilaika Allahumma taqabbal min, siapa disebut namanya langsung disembelih. 3 urat terputus, pernapasan, saluran makanan dan 1 urat lagi terputus, maka sudah sah jadi hewan yang halal dimakan. Tadi mau coba apa? Bismillah wallahu akbar minka wa ilaika Allahumma taqabbal min mudia. Langsung mati,
dibiarkan dalam keadaan tenang, sudah dipastikan dulu hewan tadi dibiarkan beberapa menit, sudah dipastikan mati, baru boleh dikuliti. Nah setelah itu disiapkan untuk nguliti tadi, para jamaah siapkan, kemudian dagingnya diambil, yang bagian-bagian jeroannya juga silahkan dimanfaatkan, kepalanya silahkan dimanfaatkan. Namun yang tidak boleh hasil kurban manapun itu diperjualbelikan, termasuk untuk kulit. Termasuk untuk kulit, karena kurban itu adalah bentuk qurbah, pendekatan diri pada Allah, sehingga tidak boleh ada jual beli daging, jual beli kepala, jual beli kulit. Kecuali ini daging kurban saking kula nggih, saya sahibul kurban, saya serahkan kepada tiang miskin di Wiloso. Kemudian tiang miskin ini yang menjual, saya nggak mau memanfaatkan. Wah, ora cocok karo daging kambing, soalnya darah tinggi. Didol, ganti daging sapi, mboten masalah, karena sudah diserahkan. Namun kalau ini dalam hal yang jadi panitia apa sahibul kurban, jual bagian kurban yang ada, jadi tidak boleh. Kata Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang jual kulit kurban, tidak ada kurban untuknya. Tidak boleh menjual kulit kurban. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi masalah. Nah, ketika sudah, jangan lupa ketika Idul Adha tambah hari-hari tasyrik, baru sholat 5 waktu, perbanyaklah takbir. Baru sholat 5 waktu, perbanyaklah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyaklah takbir. Setiap habis sholat 5 waktu, mulai saking tanggal 9 bulan besar sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 di waktu asar, diperintahkan banyak bertakbir setelah sholat 5 waktu. Apa tujuannya? Tanda bersyukur, alhamdulillah wis entuk kurban, daging enak. Dapat nikmat, kita syukuri dengan banyak berzikir, dengan banyak bertakbir. Wallahu a'lam bishawab. Rampunglah kajian malam hari ini. Wonten pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan munjuk minum dulu sama snack. Ya, kalau sengaja percepat biar cepat ini. Terima kasih atas waktunya masih dilanjutkan kajian di Masjid Uswatun Hasanah. Beberapa hari kan libur. Beberapa bulan libur, bukan beberapa hari, Pak. Mudah-mudahan berlanjut. Nggak, malam Senin pon. Nanti sekarang kalian masjid yang dari Temanggung, jamaah Temanggung dijak untuk ikut pengaosan. Nanti sewaktu-waktu nanti pindah ke Karang juga kajiannya, ya di Masjid Al-Huda. Monggo. Karena kan saat pertama ini Pak, mohon maaf ini jadwal khotbah Jumat itu kalau Ustaz itu sekali saya mohon untuk memerintahkan anak buah Jumat pagi. Dulunya kan Jumat dua. Iya, dulunya Jumat pagi diputar Jumat dua. Sekarang Jumat Kliwon. Pokoknya kalau gantian kali Pak Nurdin, nanti saya di Bibal, habis Bibal ke sini lagi. Tiap 28. Nanti kalau saya nggak bisa nanti diwakilkan. Ya. Insya Allah. Karena yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya, waktu menjelang korban pertama itu saat korban di sela-sela sholat waktu itu takbir maupun
pada melaksanakan sholat Idul Adha juga takbir. Nah ini takbirnya ini dibatin atau didengung? Takbirnya dikeraskan. Dikeraskan. Waktu habis sholat fardu juga dikeraskan. Dikeraskan. Nanti ulang-ulang pas kajian takmir, biar takmirnya pergi paham. Kemudian lain dari tema itu sedikit menyimpang tentang sholat. Beberapa waktu yang lalu Ustaz mengatakan kalau sholat fardu itu hanya 2 orang lain jenis, ini tidak boleh dilaksanakan untuk. Kalau sholat fardu lawan jenis lanang wedok bukan mahram nggak boleh. Nah, terus sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Setelah sholat sendiri, kebetulan ada yang datang. Wedok apa lanang? Wedok, bukan masalah. Tetap jalan sholat sendiri. Nanti jadi niatnya berjamaah. Oh, niatnya ganti Berjamaah. Oh ya itu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalau tadi takbir dari tanggal 9 bar subuh jenengan baca zikir dulu seperti biasa, terus setelah itu baca takbir dikeraskan sampai tanggal 13. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebenarnya Ustadz, ini yang mau saya tanyakan tentang korban. Dulu kan ada pernah dengar kalau korban itu betina tidak boleh Dulu wedok rento. Ya, terus sekarang begini Ustadz, misalnya saya mau korban tapi betina. Nah, waktu ini karena masih kelihatannya itu majer, kalau ini apa itu majer ya, majer. bukan masalah. Itu ternyata setelah disembelih itu ada anaknya. Itu kira-kira sah atau tidak? Sah. Anaknya kalau mbok iki disembelih, maka anaknya sudah dianggap disembelih juga. Sudah dianggap sama. Berarti jadi halal. Itu kan jadinya sebelum ada penjelasan dari Ustadz kan kita itu ragu-ragu. Padahal misalnya ada yang mau korban tapi betina, tapi takutnya nanti tidak bunting. Ya udah, cuma itu Ustaz. Terima kasih. Ibu wonten. Tadi yang nambah, kalau setelah disembelih induknya, anaknya disembelih juga Kalau ibu induknya sudah disembelih, anaknya sudah termasuk. Mau disembelih lagi nggak masalah lagi. Kalau tidak masalah, kalau disembelih tidak masalah. Pun misalnya pun ya kalau lanjut lagi ke kelompok dono meneh ya sampun nggih. Nanti berikutnya di sini tolong jamaah Karang nanti bisa hadir, kalian Temanggung juga bisa dijak di sini sama Masjid Abu Bakar. Nanti gantian saja. Nanti giliran. Berikutnya nggih bisa. Tapi besok sini dulu. Biar semuanya hadir dulu, nanti baru bisa giliran. Ya, ini kemauan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.